Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, alhamdulillah ala jami'i ni'ama bihadihi ni'amatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim nabiyyina mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Aslahna wa aslahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati jamaah yang dimuliakan rahmati Allah, jajaran pimpinan BKM dan seluruh jamaah di Ersina yang insyaallah diberkahi Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur menjadi kewajiban kita. Nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita semuanya, termasuk nikmat iman, nikmat dimudahkan beribadah, dan nikmat insyaallah kita diberikan umur dan disampaikan untuk di bulan Ramadan tahun ini, dan berharap kita bisa mengisinya dengan maksimal dengan baik di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berkah rahmati Allah, sebelumnya saya punya niatan untuk secara rutin nanti kajiannya adalah membahas tafsir suratul kahfi, tapi karena momen mendekati Ramadan, DKM meminta untuk membahas ayat terkait dengan rangkaian ayat berkaitan dengan Ramadan yang dimulai dari suratul Baqarah ayat 183 sampai ayat-ayat yang terakhir satu paket, yaitu 187 kalau nggak salah. Pada kesempatan pagi menjelang syuruk ini insyaallah izin untuk pertemuan ini kita membahas terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum atau perintah Allah terhadap syariat saum yang ada di surat Al-Baqarah 183 insyaallah. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah fi tafsir suratul Baqarah min tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah yang dimuliakan Allah dan rahmati Allah, bulan Ramadan sering persepsinya atau identik disebut sebagai bulan puasa. Bahkan beberapa banner spanduk tertulisnya adalah selamat menunaikan ibadah puasa. Padahal bulan Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa saja. Bagusnya bannernya atau spanduknya adalah selamat menunaikan ibadah Ramadan, biar mencakup semua ibadah yang memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan tergambar dari rangkaian ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu, kalau kita lihat dari paket ayat itu mulai dari ayat 183 benar itu terkait dengan puasa. Tapi begitu kelanjutannya maka ke ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, maka itu adalah terkait bulan Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Begitu kita lanjut lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka itu terkait dengan bulan istijabah doa. Terus
sampai ke ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini justru terkait dengan keharmonisan rumah tangga dan pembinaan serta pendidikan anak, khususnya dikaitkan dengan Ramadan. Jadi mindset atau gambaran kita bahwa bulan Ramadan, bulan puasa, kita geser dikit. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa, tapi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan puasa syahrul siyam, tapi juga syahrul qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulannya untuk qiyam Ramadan. Kemudian juga bulannya untuk sedekah. Di situ juga tercantum juga. Bulannya terkait pedulian sosial kita. Bulannya untuk banyak zikir, tahmid, takbir, dan juga bulannya untuk banyak berdoa. Bulannya untuk kemudian kita beriktikaf. Bulannya kita untuk keharmonisan rumah tangga, pembinaan anak dan istri dan seterusnya. Jadi ternyata luas sekali bahwa bulan Ramadan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan bentuk kesyukurannya adalah mengisinya dengan baik. Saya awali dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari naik mimbar, kemudian beliau beramin sampai 3 kali. Naik amin, 2 amin, kemudian amin lagi. Para sahabat terheran-heran, kemudian para sahabat bertanya, "Mada hadas atau mada sonata atau 5 sonata ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan amin atau membaca amin sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Atani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku. Kemudian menyatakan 3 hal dan saya aminin 3-tiganya. Yang pertama adalah raghima anfuman adrakahu Ramadan summan salakha, riwayat yang lain, falam yufarlah. Saya doain celaka atau rugi, kata Jibril alaihissalam, orang yang mendapatkan atau ketemu Ramadan, selesai Ramadan, salakha itu selesai lewat, dia lewatin tuh Ramadan min awalihi hatta akhirihi, tapi begitu selesai Ramadan falam yufarlah, masih nyisain dosa, dosanya belum dihapus semua. Nah ini berarti salah manajemen nih, salah kelola Ramadan. Mestinya selesai Ramadan dosa habis, pahala berlipat, naik derajat, kan gitu. Karena kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dosa habis mestinya kemudian pahala itu makin banyak berlipat, dan di saat yang sama naik derajat. Mestinya seperti itu. Tapi kalau kemudian ada yang malah belum diampun semua dosanya, maka ini orang yang rugi. Berarti salah kelola, tidak bisa merencanakan dan juga mengisi dengan baik. Kemudian yang kedua apa ya Rasul? Dan itu diamini Rasul. Yang kedua adalah raghima anfuman adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Saya doain celaka dan rugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga, tidak bisa jadi tiket dia ke surga. Orang tua itu pusaka, orang Jawa bilang mungkin jimat ya, pusaka, tiket untuk ke masuk surga. Tapi kalau ada orang nggak bisa memanfaatkan ya, tiket ini, menjadikan orang tua jalan menuju ke surganya Allah, malah gak bisa birrul walidain, berbakti, berarti ini orang rugi benar. Dan itu diamini Rasulullah. Kemudian yang ketiga apa ya Rasul? Raghima anfu atau bamuda man dzukirta indahu falam yusolli alaika. Saya doain rugi benar dan celaka orang yang nama engkau disebut di depannya, tapi dia tidak mau sholawat kepadamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wasallimu taslima. Kaitan dengan poin pertama ini berarti mindset dan juga sistem kelola Ramadan kita jangan sampai gagal. Yang berikutnya, Rasulullah ketika sholat, jamaah warahmati Allah, selalu kemudian berpesan terkait shauf, terkait kerapian, tapi juga Rasul berpesan solu sholatal muwaddi atau sholatal wada. Wada kalau umrah atau ketika haji ada tawaf wada, tawaf terakhir ketika kita mau keluar dari Makkah. Orang mau datang ke Mekah untuk keperluan apapun, sebelum meninggalkan Mekah sangat dianjurkan untuk tawaf wada. Untuk haji itu wajib, ya. Untuk umrah itu tidak wajib sebagian pendapat, apalagi kondisi yang tidak memungkinkan. Dan untuk secara umum orang yang memang memasuki Makkah kemudian mau meninggalkan, namanya disuruh disuruh tawaf wada. Wada itu penghabisan terakhir. Nah, kalau kita sholat, dianjurkan Rasulullah seakan itu sholat wada, sholat paling akhir kita. Bentar lagi mati, gitu loh ibaratnya. Jadi kita diberi kesempatan silahkan sholat karena bentar lagi kamu mati. Nah, tergambar tuh sholat kayak apa tuh, kayak gitu. Nah, itu Rasul bilang sholatul wada. Jadikanlah sholat kalian seperti sholat wada. Seakan sholat paling akhir yang kita akan lakukan. Wah, pasti sujudnya yang benar, bacaannya benar-benar, pasti khusyuk. Itu yang Rasul pesankan, sholatul muwaddi atau sholatul wada. Nah, sama terkait Ramadan itu juga sama. Jadikanlah Ramadan yang kita dapatkan itu seakan Ramadan terakhir kita, sehingga menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita isi, kita dapati. Karena nggak ada jaminan, jamaah rahmati Allah, tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Nah, untuk tahun ini aja wallahualam, ini masih ada berapa hari nih ya, kita nggak ada jaminan nih ketemu gitu ya. Ada H-1 gitu ya, sebelum Ramadan ada yang meninggal gitu ya. Padahal rindu banget dengan Ramadan, dirindukan. Nah, maka dari itu ketika kita mendapatkan Ramadan, tahun ini kita dapat Ramadan, kita maksimalkan betul dan kita jadikan Ramadan terbaik yang pernah kita dapatkan. Nah, mau kemudian kita buatin target-target di sana, kita planning, kita rencanakan dengan baik, di manage, mulai direncanakan dengan baik, dilakukan muqaddimah dulu lah atau pemanasan dulu. Bahkan pemanasannya dilihat dari doa yang kemudian dianjurkan para ulama, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sebagian katanya sih melemahkan hadis terkait hal ini, tapi terlepas dari itu, ini bisa dijadikan pelajaran. Rajab, Sya'ban itu muqaddimah, pemanasan sebelum Ramadan, sehingga jauh-jauh hari kita sudah bisa melakukan pemanasan. Maka Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya menanam, bulan Sya'ban bulannya mengairi tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulannya panen tanaman. Syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqyiz zar'i. Sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan adalah syahrul hasadiz zar'i. Maksudnya apa? Ketika Rajab kita sudah nyiapin gitu ya, melakukan beberapa pemanasan lah, mulai ditingkatkan tuh ibadahnya, dilatih dengan baik gitu ya. Masuk Rajab lebih lagi gitu ya, baca Quran, qiyamnya dan seterusnya. Begitu masuk Ramadan itu gaspol gitu ya, jadi maksimal panen pahala. Demikian jamaah rahmati Allah kaitan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan gitu ya, bulan qiyam, bulannya untuk kita beribadah Ramadan semuanya. Disebut juga kan bulan qiyam karena di situ ada qiyam Ramadan atau tarawih. Demikian juga bulan Al-Qur'an yang kita akan bahas ayatnya gitu ya, gimana para ulama dulu di bulan Ramadan. Kita masuk ke ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, la khitabu ilal mu'minin. Ini panggilan sayang Allah kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu,
Kutiba furidho, diwajibkan kepada kalian ya, as-siyamu, puasa, kama kutiba as-saumu, itu siam itu adalah al-man'u atau menahan diri. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti syariat puasa ini ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Jadi umat terdahulu juga mendapatkan syariat puasa. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Jadi umat-umat terdahulu mempunyai syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ya ma'syaras sabab. Satu hadis bahwa salah satu hikmah dari puasa, hadis sahih ini untuk para pemuda, Imam Nukatsir mengutip terkait dengan hadis sahih, dan ini biasanya kalau nikahan itu suka dibaca dalam khutbah nikah. Ya ma'syaras sabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, di antara kalian yang mampu memberi nafkah, demikian juga mampu untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, maka falyatazawwaj, disuruh menikah, kawinlah, nikahlah. Wa malam yastati, kalau gak mampu fa'alaihi bisawm, maka baginya puasa. Fa innahu hijaun, itu bisa menjadi peredam atau benteng bagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan terkait dengan orang-orang yang kemudian kena kewajiban ayyaman ma'dudat, hari-harinya hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun, kemudian berbagai kondisi yang ada. Ayyaman ma'dudat, saya tafsirnya agak cepat karena ini pasti sering sudah terdengar, tapi beberapa hikmah nanti yang kemudian kita ambil. Karena memang ditentukan secara khusus sebelum ada syariat bulan Ramadan. Sebelumnya itu sudah ada kewajiban namanya Shaumu Asyura pada 10 Muharram. Jadi sebelumnya puasa 10 Muharram itu wajib. Tapi pada tahun kedua setelah ada syariat bulan Ramadan atau syariat puasa Ramadan, maka puasa itu kemudian berubah menjadi sunnah, Shaumu Asyura. Shaumu Asyura itu kemudian menjadi sunnah dan dirangkai dengan 9-nya agar berbeda dengan umat terdahulu, ya. 9-10 atau 10-11 gitu. Khaliful Yahud, untuk membedai orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, harinya ditentukan, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jamaah rahmati Allah, ada satu kaidah dalam fikih kita, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan dengan keraguan. Nah, dalam mengawali puasa tidak boleh puasa kecuali yakin itu sudah tanggal 1 Ramadan. Kebalikannya juga, tidak boleh berbuka tanggal 1 Syawal gitu ya, alias menjadikannya sebagai Eid, kecuali yakin kalau itu memang sudah tanggal 1 Syawal. Dan gak boleh ibadah itu mabniyatun alal syakki, gak boleh ibadah itu dipondasi dengan keraguan. Kalau ada ragu segera dipupus, dipotong segera dalam semua hal. Nah, dari sinilah kemudian jemaah rahmati Allah, ketika mau mengawali Ramadan, ini terkait dengan ayyaman ma'dudat, nyambungnya adalah kenapa kemudian dilarang melakukan puasa H-1 atau H-2, karena masuk yaumus syak, kecuali orang yang memang sudah rutin. Ini contoh, perkiraan awal Ramadan itu Jumat, dan dia orang yang biasa puasa Senin Kamis, atau orang yang memang dia punya qadha belum kelar, hari itu harus ditunaikan H-1, nggak apa-apa, karena bagi dia bukan sesuatu yang ragu.
momennya jelas, memang sudah rutini. Termasuk larangan puasa sunnah pasca 15 Sya'ban itu juga dalilnya cukup kuat. Ada beberapa riwayat cukup banyak. Tapi kemudian para ulama memadukan larangan itu, dipahaminya larangan itu bagi orang yang memang tidak biasa puasa, yang punya rutinan puasa sebelum Sya'ban, biasa Senin Kamis lanjut. Yang punya qadha, belum kelar, istrinya, anak gadisnya tunaikan sampai kelar, jangan sampai nembus Ramadan, gitu ya, belum habis, gitu ya, dosa. Kalau sampai kemudian masuk Ramadan sekarang, utang yang lalu masih belum beres karena faktor kelalaian. Kalau memang nggak memungkinkan, bukan karena lalai, itu nggak dosa. Ya, mau bayar sakit, mau bayar nggak memungkinkan dan seterusnya, nah itu nggak masalah. Tapi kalau waktu luang juga banyak, selama 11 bulan nggak dibayar-bayar, tahu-tahu kemudian mepet Ramadan nyisa, nah ini dosa. Tapi apakah gugur? Enggak. Dosa istighfar, taubat, tapi nanti pemutihan udah ketemu Ramadan lagi kagak ada. Ya, tetap habis Ramadan bayar tetap. Tidak ada pemutihan. Tapi dosa iya, tobatnya berarti taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian seperti termaktub di Fiqhus Syam menurutnya Dr. Ustaz Qardawi harus dikifaratin. Qadanya tetap, tapi karena dia nyisa berapa dikifaratin dengan bayar fidyah. Meskipun itu berbeda pendapat sebagai gambaran ikop lah atau sanksi gitu. Nah di jamaah rahmati Allah, kalau umpamanya beda, ini saya khawatir nih nanti ngawalin Ramadan ini beda nih. Tapi kalau ngawalinya beda, asal hari rayanya bareng enak ya Pak ya. Ya enak. Gak enak tuh kayaknya. Kalau hari raya nggak bareng tuh kurang enak gitu loh rasanya gitu loh ya. Ya. Tapi tetap ibadah itu mabniun alal yakin, bukan alal syak. Jadi jamaah rahmati Allah, jangan kemudian kita mengawali puasa tapi informasi yang kita dapatkan masih ragu. Kali sudah masuk, jangan. Yakin nggak nih? Saya ngambil pendapat ini yakin puasa. Gitu ya. Meskipun informasinya itu adalah qabla zawal, gitu ya, udah besok pagi gitu ya. Udah malam sudah nggak sahur, informasinya belum tanggal 1. Tiba-tiba gitu ya, hari itu gitu ya, ada informasi. Hari ini sudah tanggal 1 Syawal, dapat informasi kuat kemarin ada hilal. Oh begitu. Kalau sekarang kayaknya sih udah pengumuman udah jelas biasanya sih. Kalau kemudian dulu itu terjadi zaman Rasulullah, cari informasi terakhir Sya'ban nggak ada hilal, kita lengkapin besok. Tiba-tiba pagi-pagi itu sudah siang itu kan, datang itu orang yang dari kampung ngomong kepada Rasulullah, Rasul saya bersaksi kemarin saya lihat hilal, bener, mau bersumpah? Ya. Kemudian diumumin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang sejak pagi belum makan minum lanjut, yang makan minum hentikan, bukan lanjut makan ya, hentikan juga, imsak langsung ditahan, jadi puasa. Kalau kemudian tadi sempat makan ya sudah, nanti harus diganti, tapi tetap imsak, maksudnya menahan diri nggak lanjut makan gitu loh. Karena itu masuk Ramadan, tapi udah kadung sahur jam 5, jam 6 tadi, itu jam 7 ya. Sahurnya jam 7 ya sudah. Tapi tetap menghormati itu, tetap lanjut karena sudah masuk perintah itu. Ini yakin tanggal 1. Sama ketika nanti kemudian kita mau berbuka. Kenapa? Karena yakinnya adalah ini belum Ramadan, baru kemudian yang kita ragukan Ramadan sudah atau belum. Nah, jangan sampai mengawali Ramadan tanpa kepastian. Demikian juga kita sedang puasa nih. Yang kita ragukan kan awal Syawalnya, sudah belum, gitu kan. Kalau nggak ada informasi bahwa itu tanggal 1 Syawal, jangan. Nah, kemudian kita ngambil pendapat, ada yang sudah tanggal 1 Syawal, ada yang belum. Kemudian saling tuding, nggak bisa. Ini kan sudah tanggal 1 Syawal, kok kamu masih puasa? Dosa dong? Nggak bisa. Sesuai keyakinannya. Bagi yang yakin itu tanggal 1 Syawal haram baginya untuk puasa. Tapi bagi orang yang yakin itu belum 1 Syawal, gak boleh puasa.
nggak boleh, mohon maaf, nggak boleh berbuka karena masih wajib bagi dia, gitu loh. Itu yang namanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah ini kaitannya dengan ayyaman ma'dudat tadi gitu ya, hari yang sudah tentukan terhitung ya. Dan ini sudah dengan cara hisab, ru'yah dan seterusnya, mau pakai yang mana gitu ya. Ngikutin apa yang jadi instruksi dari pemerintah, pengumuman dari perintah yang mausuk lah mungkin. Meskipun ada kemudian salah satu institusi atau lembaga masyarakat, organisasi yang kemudian menentukan, sudah ada yang menentukan duluan tanggal 2 atau tanggal berapa gitu ya, terlepas dari nanti kok terjadi perbedaan pendapat gitu. Jadi itu pondasinya. Wah, jangan kemudian mulainya belakangan terus pokoknya maunya yang enak dah, mulai belakangan gitu kan, selesainya duluan gitu kan. Mau cari enaknya, bukan pakai pondasi keyakinan dan juga pemahaman yang benar gitu. Terus faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ini beberapa udzur ketika enggak mampu untuk puasa. Ada karena faktor sakit, ada faktor tua, ajus gitu ya, kibar gitu ya, atau mungkin bepergian gitu ya. Kemudian juga faktor hamil dan menyusui dan seterusnya, sehingga diperbolehkan untuk berbuka. Mana yang termudah bagi dia? Itu kaidahnya, mana yang termudah bagi dia. Safar bisa jadi dia tetap puasa, bisa jadi dia tidak berpuasa. Mana yang termudah bagi dia? Itu para ulama cenderung seperti itu. Jadi kalau dia musafir punya hak untuk tidak berpuasa, tapi tergantung mana yang mudah bagi dia. Musafir berangkat jam, ya namanya mudik gitu, kadang jam 3 sore berangkat. Lah ngapain gitu kemudian berbuka gitu ya. Demikian juga baru rencana Pak, meskipun tiket sudah dipegang, saya besok musafir jam berapa? Jam 10 gitu kan, tiket bis gitu kan. Kalau gitu besok sudah nggak puasa, sahur tetap, karena kita belum tahu tiket ini, apalagi kemudian lagi macet apa gitu kan. Tiket jam 10 pagi, tapi tiba-tiba berangkatnya di jam 5 sore lah, mundur jam berapa, karena belum terwujud tuh musafirnya. Jadi sahur pas sahur, puasa puasa, begitu jalan gitu kan, safar, kita lihat kondisi. Kalau memang berat ya sudah berbuka, kalau enggak lanjut gitu. Itu kondisional tuh. Jadi dengan suasana safar sekarang ini sangat kondisional untuk mengambil hukum rukhsah ini. Jadi enggak serta-merta baru direncanakan gitu ya, kemudian langsung udah pokoknya besok kita enggak puasa ya karena kita mau safar. Belum tentu. Ini tiketnya, tiket bisa geser juga. Ya. Jadi tetap aja puasa, sahur gitu kan, jalan gitu kan. Ada berat, menyulitkan, sudah berbuka gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Begitu perjalanan terasa berat, Rasul nyuruh buka, tapi ada yang enggak berbuka. Kemudian Rasul menyatakan laisa minal birri as-shaumu fis safari. Tidak termasuk kebaikan orang tetap puasa tapi dalam kondisi safar. Ini pun jangan kemudian sembarangan dipakai. Ini Rasulullah ketemu dengan para sahabat gitu ya. Sahabat-sahabat ini kemudian disuruh berbuka pada nggak mau karena masih kuat merasa gitu kan. Jadi semuanya padahal kelelahan gitu kan. Udah suruh buka, semuanya berbuka kata Rasulullah. Itu rukhsah dari Allah. Ya, kondisi-kondisi seperti ini. Jadi tidak memudah-mudahkan, tidak pula kemudian memaksakan dan memberatkan diri. Sakit juga seperti itu. Sakit yang memang mengganggu puasa. Nggak semua sakit kemudian berbuka gitu ya. Ada sakit-sakit nggak akan terganggu sama sekali gitu ya. Sakit keselio, patah tulang, apa hubungannya gitu kan dengan puasa gitu ya. Ya kalau nggak ada kaitannya dengan harus minum obat, itu nggak bisa disiasati dan seterusnya, harus 3 kali dan siang harus mengkonsumsi yang membatalkan baru itu. Ya kadang ada pertanyaan juga, itu diinfus itu batalin tidak? Orang diinfus itu biasanya itu ya memang udah lemah gitu.
Jadi nggak perlu dijawab pastinya. Ya itu kan mengganti makanan. Itu maridah atau ala safarin. Nah dihitung nanti. Nah kabir kibarusin, orang yang tua. Orang yang tua ini juga dilihat kondisi. Monggo Pak, Mbak, simbahnya gitu lah. Puasa, mau puasa nih. Nah ya tiba-tiba tengah hari nggak kuat, simbah nggak kuat udah makan. Tapi besok tiba-tiba bisa kuat gitu ya. Tetap diajak aja puasa, kepengen puasa. Tapi kalau tiba-tiba udah nggak kuat, udah cak kemarin juga nggak kuat ya sudah. Nah itu kemudian nanti diganti dengan fidyah. Gitu. Yang sakit nanti digantinya qadha, musafir qadha, nggak bisa diganti dengan fidyah. Nah hamil dan menyusui ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah itu harus fidyah atau puasa. Lepas dari perbedaan yang ada, yang jelas itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Demikian juga ini terkait menyusui gitu ya. Menyusuinya kapan? Menyusui biasanya kalau menyusui yang eksklusif di bawah 4 bulan atau di bawah 6 bulan itu sangat dianjurkan lah, sesuai anjuran dokter, jangan memaksakan untuk puasa. Tapi kalau ASI-nya juga ASI sudah dipadu dengan makanan, tidak ASI eksklusif, nggak begitu berpengaruh, ya puasa saja. Nah kondisi-kondisi seperti ini harus kemudian dilihat di lapangan, enggak letterlock kemudian pokoknya saya masih menyusui gitu kan. Demikian juga hamil jangan maksakan. Tapi hamil ada yang kemudian hamil itu bagus untuk puasa itu bagus untuk kehamilan, mendidik anak yang sedang dikandung untuk diajak puasa. Itu juga kondisional. Kapan kehamilannya? Kehamilan awal, kehamilan akhir. Kehamilan paling nyaman itu trimester kedua, ya triwulan kedua gitu ya. 3 biasanya 3 bulan kedua itu agak ringan. Itu juga kondisional. Tapi secara umum orang hamil min awali hatta akhiri itu boleh tidak berpuasa karena secara itu berat. Kalau Allah itu memberikan keringanan pasti ada hikmahnya, jangan maksain. Ya. Ini maridon awal safarin, gitu ya. Kemudian yang tidak kuat dan seterusnya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ini kaitannya dengan beberapa syariat yang berkaitan dengan puasa dan yang berhalangan. Saya akan singkat fikihnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini memberi gambaran pada kita yang 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ini ada beberapa nama Al-Qur'an yang ada di sini. Huda, gitu ya. Al-Qur'an, Al-Huda, Al-Furqan, gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini terkait dengan Ramadan Syahrul Quran. Kita lihat di mana para ulama dulu, ya, atau para salafus soleh ketika di bulan Ramadan, khususnya terkait Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan kalaki setoran hafalan atau setoran semua ayat surat yang sudah diturunkan kepada Jibril. Dan pas tahun terakhir Ramadan terakhir Rasul di tahun itu meninggal, Rasulullah murojaah total sampai 2 kali, disetorin 2 kali kepada Jibril. Kemudian para sahabat ke Rasulullah SAW. Jadi tuntas. Nah ini terkait dengan Al-Quran. Terus
Al-Quran itu unzila fihil Quran. Ini kaitannya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan pertama kali ya di malam Lailatul Qadar. Soal tanggalnya 17 atau yang lain itu adalah masalah khilafiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara global. Itu ke langit dunia itu adalah di malam Lailatul Qadar. Setelah itu kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun tadarrujan bertahap. Jadi turun global itu sekali itu ya. Itu adalah fi lailatul mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia ya, pembeda, menjadi pembeda antara hak dan batil, menunjukkan mana yang baik dan yang buruk. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim hadatsana Imran Abdul Awwam an Qatadah an Abil Malih an Wasilah yakni Ibnul Asqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awal lailatin min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahwa suhuf Ibrahim, suhuf itu lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim itu diberi bukan kitab tapi suhuf, cuma lembaran-lembaran. Tapi kalau Nabi Musa suhuf dan juga kitab Taurat. Makanya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhufnya Ibrahim itu diturunkan fi awal lailatin min Ramadan, di awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin ma ghairi min Ramadan. Adapun Taurat, adapun kitab Taurat diturunkan tanggal 6 dari Ramadan. Wal Injil di salasa asyarata khalat min Ramadan. Sedangkan Injil diturunkan itu tanggal 13 salasa asyarata 13 khalat min Ramadan, lewat Ramadan, maksudnya tanggal 13 Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu setelah ya tanggal 24 Ramadan. Nah, itu 24 Ramadan. Ini beberapa riwayat terkait dari ini ya, kaitan tanggalnya. An-Zabur unzila lisnatai asyrata min Ramadan wal Injil li thamani asyrata. Dengan riwayat yang lain menyebutkan bahwa Zabur diturunkan pada tanggal 12 Ramadan, Injil pada 8 Ramadan. Tuh. Kemudian ini ada beberapa perbedaan ya, tapi kalau kita padukan terkait dengan bagi riwayat itu semuanya ternyata diturunkan di Ramadan. Kitab-kitab samawi, kitab-kitab umat terdahulu termasuk Al-Qur'anul Karim. Dan yang lebih kemudian jelas yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau di surat Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dua kalimat ini yang kemudian jadi acuan bahwa Al-Qur'anul Karim turun pada Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia itu di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu Al-Quran diturunkan pada Rasulullah secara bertahap, munajjaman, sesuai dengan kejadian. Kadang nggak ada kejadian, nggak ada asbab nuzulnya, tapi Allah ingin menjelaskan ini gitu ya. Tuh kenapa kemudian ada asbab nuzul gitu ya. Itu sesuai dengan situasi kondisi yang ada, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kaitkan dengan Ramadan. Para salafus soleh begitu Ramadan itu mereka membaca Al-Quran luar biasa. Utsman bin Affan di hari-hari biasa itu menghatamkan Al-Quran tiap 7 hari, sepekan sekali 1 kali khatam. Abu Darda juga 8 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari sekali khatam. Tapi Ibnu Rajab mengatakan bahwa ada hadis yang menyatakan bahwa dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari.
Ibnu Rajab menyatakan hadza min ghairi Ramadan. Ini di luar Ramadan. Kalau di Ramadan silahkan sebanyak-banyaknya. Makanya ada yang tiap hari khatam. Utsman bin Affan tiap malam. Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam 1 bulan. Mungkin nggak logis bagi kita. Mosok gitu. Terus kerjanya, nah kadang kan gitu mikirnya. Kerjanya, tolabul ilmnya, terus ini itu dan seterusnya. Jadi saya coba konversi ya. Saya ketemu dengan orang itu kan. Ketika memang Allah mudahkan bagi dia, waktunya berkah, Pak. Waktunya berkah. Di saat yang sama memang dia hafal juga paham, bukan hafal mati. Hafal nggak paham, beda. Hafal paham dengan hafal nggak paham itu beda ternyata. Saya ada ulama itu, yai. Saya kalau setoran hafalan kata beliau, seakan saya setoran depan malaikat. Maka hafalannya kuat sekali dan paham. Dia memang ahli tafsir, ahli tafsir. Ya. Jadi dia membaca itu ayat per ayat, kata per kata itu paham semuanya. Semua kitab tafsir dilalap. Jadi hafalnya dia itu bil faham. Jadi ketika baca itu ya tergambar semua apa makna itu. Jadi nikmat bagi dia. Sehingga membaca itu jadi waktu bagi dia itu cepat dan tuntas. Dibaca di dalam sholat, di luar sholat. Satu. Yang kedua, ulama dulu itu juga banyak salafus saleh itu memplanning waktu setahunnya itu 11 bulan kerja, 1 bulan konsen lah ibadah. Ada yang kemudian dibagi itu pada Imam Ibnu Mubarak ya salah itu, membagi 1 tahun itu dibagi 3, 4 bulan kerja, 4 bulan pergi haji, 4 bulan untuk pergi haji. Terus 1 lagi 4 dibagi 4 ke berapa itu? Konsen dengan Ramadannya. Oh itu biasanya kerjanya keren itu. Kerja 4 bulan cukup untuk setahun. Enak Pak ya. Itu enak gitu loh. Lah kita gitu Ramadan nggak kerja nggak jadi hari raya. Ya keluar gitu loh. Jadi keren itu bisnis itu ya. Jadi itikaf nggak ada masalah 10 hari itikaf itu kita kan masih mikir sekarang itu mau itikaf 10 hari gimana ya gitu kan. Nggak boleh bolos kerja akhirnya itikafnya malam aja gitu kan. Ada yang sudah merencanakan jauh-jauh hari cuti 12 harinya nggak diambil gitu supaya bisa itikaf full atau berapa hari gitu kan ya. Itu kita kan sekarang seperti itu. Kalau dulu mah orang bisnis, kerja di sawah gitu, ini itu gitu ya. Ramadan full gitu bisa digunakan gitu dengan baik. Tuh, mosok. Saya nggak jauh-jauh. Saya punya tuh saudara gitu ya. Dia punya warung makan itu alhamdulillah memang bagus ya, laris gitu ya. Kalau Ramadan itu nggak jualan sama sekali. Ini mah udah Ramadan saya nggak jualan, malam saya konsentrasi ibadah, siang nggak boleh kan jualan. Udah cukup gitu. Udah saya 11 bulan untuk jualan udah lebih dari cukup untuk nanggung yang 1 bulan yang saya nggak jualan. Nanti dia ada. Jadi dia sudah planning gitu. 1 bulan Ramadan butuhnya ini udah. Itu 11 bulan saya buka warung cukup gitu kan, karena memang makan ya, makanan warung makan gitu ya. Malam nggak mau sibuk saya kalau malam, saya maunya malam buka puasa, konsen, ibadah, tarawih, nyantai udah. Nanti lagi Syawal gitu. Nanti yang bisa planning kayak itu saudara sendiri ada. Dan Allah juga berikan kecukupan untuk itu. Ya bukan berarti kemudian disamakan semuanya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing punya kekhasan lah. Tuh nggak boleh disamakan semua. Nanti nggak ada yang jualan makanan nggak bisa sahur juga, bisa buka juga kan Pak? Repot gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingkan satu persatu orang tuh enggak gitu loh. Jadi saya cuma membuat pendekatan itu adalah kok bisa ya ternyata umat terdahulu bisa, sekarang juga bisa. Gitu. Hal-hal yang mungkin sesuatu yang kayaknya mustahil itu urusan ibadah.
Ada urusan yang sifatnya mungkin yang non ibadah gitu. Malah mungkin kita gitu. Ada orang maraton 150 km selama 36 jam. Itu bisa. Maraton ultra. Bapak mungkin cek nanti di Google. Itu 2 bulan lalu, 3 bulan lalu itu dilakukan. Tuh, saya kenal orang Timika. Itu lari sampai habis 3 sepatu dia. Itu 36 jam non-stop. Sampai tidur paling berat kata dia itu jam 3 gitu kan. Nah itu tidur sambil jalan, gablok ke pemandunya gitu tetap gitu. Kalau berhenti kaku kaki nambah bahaya. Itu bisa. Loh ternyata apa? Dia itu latihannya bertahap. Kok bisa ya? Oh bertahap. Jadi 1 kilo tiap hari 5 kilo, 10 kilo rutin gitu ya, 50 kilo itu beberapa, sampai 200 kilo 2 kali tahap atau 3 kali tahap. Setelah itu baru bisa masuk dia ke 150 kilo non-stop. Itu sudah dilakukan 3 kali kalau nggak salah. Yang sebelumnya itu sampai kaki itu pada inilah luka itu. Tapi yang kemarin itu recovery cuma 3 hari selesai dia. Wah keren gitu. Tapi itu latihan. Itu sama, masuk Ramadan maksimal persiapannya nih, pemanasannya harus betul-betul. Kalau enggak mah kram semua Ramadan itu ya. Ya maksudnya adalah ibadahnya itu mendadak sih gitu loh. Tilawah nggak diawalin dulu, gitu loh. Qiyam nggak dimukadimain dulu gitu ya. Itulah ulama terdahulu. Jadi ketika baca Quran itu seperti itu sampai sekian kali khatam dan seterusnya. Ya kita buat target lah. Pokoknya khatam Pak ya. Targetnya khatam. Khatam 1 kali, 2 kali, ya setengah kali khatam juga khatam penting gitu. Ya penting target, intinya itu target yang tapi nggak ada target gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan kita lah. Ya udah pokoknya jangan kurang dari yang lalu. Lalu mungkin bisa 1 kali khatam, sekarang lebih lah gitu loh. Sekurang-kurangnya sama gitu. Itu di planning atau direncanakan gitu, diniatkan, dikuatkan azamnya. Baru kemudian nanti ditata nih. Ya, jam 6 udah ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk gitu ya. Nah, kemudian saya kayaknya harus persingkat ini ya, karena pertemuan berikutnya juga sudah masuk Ramadan. Saya ambil globalnya. Kalau kita rangkaikan lagi dengan ayat yang berikutnya, gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menunjukkan betapa rangkaian ayat ini kaitannya ketika hambaku bertanya kepadaku, gitu ya, tentangku anni. Katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya jawab, saya kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Maka dari itu falyastajibu li, penuhi panggilanku. Falyu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Kalau hari biasa jamaah rahmati Allah, ada hari-hari atau waktu, momen, kondisi yang spesial doa mustajabah. Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir, ya, hari Jumat, ya, ketika azan qomat, ketika sedang puasa. Ramadan itu momen mustajabah doa itu banyak sekali. Orang lagi puasa doanya mustajabah, lagi berbuka doanya mustajabah, lagi sahur doanya mustajabah. Secara momen waktunya sepertiga malam terakhir itu juga mustajabah. Kalau kita padukan jamaah rahmati Allah, begitu waktu sahur itu waktu sahar, ya jam 3 sampai akhir waktu. Ini kan dianjurkan bukanya dipercepat, maksudnya pas ada adzan segera, jangan ditunda. Yang adzan juga seperti itu, sudah waktunya gitu ya, oh udah minum dulu yang adzan, ya 2 kali 3 tegukan lah terus adzan gitu loh. Jadi saya nanti lah, enggak, kan belum adzan gitu ya. Anda dapat kesunahan juga terus gitu loh. Yang lainnya juga iya udah disiapin itu depan mic gitu loh, minum dulu, glek gitu ya, 3 kali tegukan gitu ya, terus adzan gitu. Masyarakat tuh kadang ya
nggak nungguin azan kita, udah ada azan di mana-mana, megangin HP gitu kan, udah pegang, moga-moga nggak salah lokasinya gitu ya. Repot, salah lokasi. Kalau acuannya ini kan bahaya Pak, salah lokasi. 3 menit lebih dulu, repot gitu. Bahaya itu. Nah begitu nanti sahur gitu kan, acuannya juga azan gitu. Sana udah azan, masjid tempat saya belum azan kok. Makan baik nanti dulu gitu. Harus hati-hati gitu ya. Nih, jadi tetap gitu ya, untuk dipercepat gitu. Nah, waktu sahur itu ada beberapa aktivitas yang terpadu dan semuanya utama. Satu, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktu yang sangat dianjurkan banyak istighfar. Yang kedua, waktu mustajabah doa. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke dunia, kemudian Allah menyatakan siapa yang berdoa saya ijabah, saya minta ampun saya ampuni dan seterusnya. Ini waktu mustajabah doa. Itu rating tertinggi lah ya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyam, yaitu qiyamul lail, surat Al-Muzammil gitu ya, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Berarti istighfar, kemudian qiyam, doa, kemudian yang keempatnya adalah sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian yang kelima adalah tilawatul Quran. Ya kan? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwa qila. Maka sering dipadukan salat dan qiyam. Itu dipadukan. Salat dan tilawah. Maka baca Qur'annya dimasukkan ke dalam qiyam. Sehingga ketika bapak-bapak khususnya ini ya, pesan saya ke bapak-bapak, ibu-ibu biasanya bangun lebih dulu karena masak ini itu gitu. Bapak-bapaknya itu udah matang semua di meja makan, Pak sahur gitu ya. Kan biasanya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi bangun sama lah di awal. Untuk ibu-ibunya jangan repot banget, yang praktis-praktis tinggal dianget-angetin gitu ya, nyiapin berapa jam selesai. Sehingga waktu itu enggak sayang hanya untuk nyiapin sahur dan makan sahur. Karena ada waktu yang harus kita manfaatkan untuk nambah rakaat sholat kita, untuk istighfar, untuk doa, baru untuk sahur. Sahurnya di ujung. Sahur jangan jam 3 terus tidur lagi, bablas kan. Secara kesehatan juga nggak bagus gitu kan. Dan itu banyak, bablas nanti makan kenyang, ya kan? Dan itu pencernaan gitu, metabolisme nggak bagus. Makanya Rasul menganjurkan diakhirkan. Nah pemahaman akhir itu juga kemudian batasnya apa? Imsak. Enggak, imsak itu masih boleh makan. Batasnya itu subuh, azan subuh, waktu subuh, mohon maaf ya. Nanti azan kalau pakai kalimat azan subuh itu yang masjid sini belum azan, yang sana-sana sudah azan atau waktu subuh sudah masuk, masjid saya belum azan kok. Wah, kan? Waktu subuh gitu loh, fajar shodiq gitu. Nah itu kok ada imsak 10 menit gitu ya. Itu harusnya tuh jaga-jaga. Jadi kalau bapak ibu jamaah bangun gitu ya, tiba-tiba sudah imsak, makan aja. 10 menit itu masih 2 piring kok bisa ya. Asal jangan lama-lama ngunyahnya ya. Nah begitu sudah masuk waktu subuh gitu ya, barulah ya minum dah gitu ya. Jangan dilanjut sayang masih setengah piring ya. Kalau sudah masuk waktu subuh nggak ada kata sayang. Jadi ada yang salah memahami itu imsak sudah nggak makan nggak minum apa boleh. Jadi diakhirkan gitu ya. Yang namanya puasa yang mulainya fajar, mulai subuh sampai maghrib gitu. Sebelum itu ya masih boleh. Makanya Rasul mempunyai 2 muadzin, Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi untuk Bilal itu azannya masih dibolehkan makan, dan itu azan untuk qiyamul lail atau nambahin rakaat. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum azan,
Nah itu sudah waktu subuh, semua nggak boleh makan minum, ini waktunya sholat subuh. Nah, itu muadzin Rasul khusus untuk azan pertama dan azan kedua. Ini jadinya kalau ada azan, ada 2 kali azan, itu memang di zaman Rasulullah juga ada. Nah ini ada yang umroh di Masjidil Haram gitu kan, ada azan pertama gitu ya, enggak gitu, udah siap-siap langsung sholat subuh lagi kopiah subuh. Berapa jamaah kejadian di Mekah umroh lupa beritahu gitu saya hari pertama. Kok lama banget Ustaz nungguin subuhnya? Lah, tadi udah azan, itu azan pertama. Belum waktu subuh nanti masih. Azan pertama. Jadi ini bulannya untuk banyak berdoa. Isi untuk berdoa terutama di momen-momen Ramadan itu kapan aja, itu luar biasa. Ya. Itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Dan masih banyak hal lagi dari rangkaian ayat ini. Dan satu lagi di ayat yang bagian terakhir itu ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Justru ini rangkaian puasa, bahkan lanjutan di ayat ini masih di satu ayat batasan sahur itu sampai kapan. Jadi umat terdahulu itu kan lugu gitu ya, nggak ada jam sahurnya. Jadi ayat paling pendek diturunkan, cuman 1 kata saja ya dari ayat Al-Quran itu. Jadi ayat ini. Jadi para sahabat itu sahur karena di situ kan sampai jelas benang merah dengan benang putih. Tertulisnya kan gitu. Apa ayatnya? Kan? Ayatnya kan gitu ya. Nah, para sahabat itu kalau sahur itu masang benang di pintu. Ada yang hitam sama putih di pintu rumah luar. Dilihatin, sudah nampak belum? Masih nggak kelihatan, makan masih boleh. Lihatin lagi gitu kan? Tuh, oh masih belum nampak. Tuh, karena hitam putih masih hitam semua. Nah mulai nampak baru tuh. Itu yang dipahami. Padahal yang dimaksud dari ayat itu kan, ya. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyirunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah ini wakulu. Ini tadi kan urusan rumah tangga, Pak. Ini urusannya urusan panjang. Urusan suami adalah pakaian istri, istri pakaian suami. Tapi ada di rangkaian ayat puasa. Tuh. Lanjutnya wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyad. Ini benang merah, benang hitam dengan benang putih itu dijajar kayak gini. Ya, ini kalau dipahami itu kan, khaytul abyad minal khaytil aswadi. Tuh. Seperti ini ditaruh gitu kan. Itu yang dipahami. Begitu ketahuan kayak gitu, Rasul senyum. Turunlah kemudian Jibril menurunkan tambahan 1 kalimat, 1 kata saja, minal fajri. Itu belakangan itu. Sebelumnya ayat itu belum ada. Jadi ayat paling pendek turun gitu ya, ngelengkapin itu minal fajri. Itu tersepisah. Nah itu maksudnya adalah fajar. Yang disebut cahaya putih dan cahaya hitam itu minal fajar, bukan benang ini gitu. Itu yang disebut fajar kadib dan fajar shodib gitu. Itu yang disebut tanda subuh itu tadi gitu. Baru nyambung tuh. Fal'ana basyiruna wa tabu ma kataballahu lakum dan seterusnya. Jamaah rahmati Allah, ayat ini juga menunjukkan kalimat terkait dengan muasyarah, terkait dengan suami istri itu adanya di Ramadan. Karena ternyata memang momen paling harmonis, keharmonisan rumah tangga itu Ramadan. Biasanya jarang makan bareng gitu kan ya, buka bareng itu lebih banyak Pak, ngumpulnya lebih banyak, ibadah bareng banyak, tilawah bareng. Jadikan itu momen untuk meningkatkan kualitas keharmonisan rumah tangga kita. Karena diberi syaratkan seperti itu. Dan halal Pak, ya mau berbuka gitu ya, habis buka langsung dengan istri juga nggak apa-apa gitu.
Alhamdulillah. Yang diharapkan mulai subuh sampai maghrib gitu, habis berbuka sok gitu ya, kalau nggak masalah gitu loh. Jamaah rahmati Allah, ini semoga Ramadan kita maksimal, saling berdoa gitu dan saling mendoakan. Jadi untuk sebagai kalimat penutup ini ya, untuk bagian doa jangan egois gitu ya. Urusan doa sertakan orang lain, ikutkan orang lain, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Baik itu anak kita, istri kita, jamaah di masjid ini ya Allah, mudahkan kami semua jamaah masjid At-Taqwa, masjid apa nih? At-Taqwa Fina gitu ya, jamaah di masjid At-Taqwa Fina dalam menaikkan Ramadan. Kemudian diaminin malaikat, semoga kamu dimudahkan Allah. Nah itu yang namanya doaul mukmin li akhil mukmin kan doa ini di nafsi. Absen anak-anak kita, absen keluarga kita. Ya Allah, anak saya yang ini itu ridhoi dia, ya Allah saya sudah ridho sama dia, ya Allah mudahkan dia punya cita-cita seperti ini, saya pengen dia jadi ini satu. Yang berikutnya yang ini kayak absen satu-satu gitu. Mumpung Ramadan, waktu mustajabah ya, bisa umum ya. Tapi kalau kita mau mengkhususkan untuk anak-anak kita, istri kita, diri kita ya, kemudian semuanya gitu kan, itu juga sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan doa secara ayini person maupun kemudian secara umum, disertakan semuanya secara umum dengan domirna atau mungkin definitif untuk siapa atau untuk kita atau dan juga anak-anak kita. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini sudah jam 6 lebih. Apakah ada tanya jawab? Kami serahkan kepada MC. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz, apakah ada pertanyaan untuk satu jamaah saja karena waktu juga sudah. Atau sambil nyantai ngobrol nanti. Silakan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Ini sangat menarik sekali untuk kita semua. Terima kasih atas ceramahnya yang sangat menarik. Kita mohon doa aja Pak Ustaz untuk melaksanakan khatam ini. Kalau doa khatam ada ya Pak Ustaz dari Alhamdulillah. Khatamul Quran. Khatamul Quran. Oh, ya. Al-Quran itu ada ya doa. Tapi ini kita ingin menghatamkan sebelum hatam ini doa apa Ustaz yang kita laksanakan ya. Alhamdulillah kebetulan memang benar sekali dari itu dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan itu dimaafkan dalam baca Quran. Memang kita kalau yang apa istilahnya itu ada yang 3 hari itu Masya Allah Subhanallah. Mudah-mudahan 2 kali lah ya, keinginan ya untuk hatam dan semua. Di sini ada tadarus juga kan ya? Ada biasanya tadarusan bareng kan? Ada di video. Ramadan maksudnya. Iya. Mungkin target yang bareng itu. Enggak. Lanjut. Alhamdulillah itu saja mungkin sesuai doanya mungkin ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahmati Allah. Kita kalau punya target gitu ya terkait dengan tilawah, awali dengan mahabbah dulu, mahabbatul Quran dulu, cinta sama Al-Quran. Ya, kadang kita lihat dan kita juga tidak boleh kemudian menghakimi orang juga, bacaannya masih geradu-geradu, terbata-bata, banyak salah, tapi dia udah usaha luar biasa, Pak. Makanya sampai Rasulullah menyatakan orang yang baca Quran lancar itu ma'asafratil kiramil barah, bersama malaikat yang mulia. Tapi yang berbacanya terbata-bata itu ya salah di sana sini, tapi dia berusaha bukan karena ceroboh belajar iya, tapi namanya baca juga kadang kelewat gitu ya, salah itu. Tapi dia cinta Quran, nggak mau baca Quran kalau bukan karena cinta dia. Nah
mahabbahnya itulah dinilai oleh Allah. Allah Maha tahu, gitu ya. Meskipun kemudian salah, insya Allah Allah sangat memaklumi. Tapi dia sampai pingin khatam, berusaha untuk membaca, gitu ya. Itu karena mahabbahnya, cintanya dia pada Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua setelah mahabbah tentu dengan niatan dan buat target diukur. Kalau kemarin ternyata 1 kali keukur bisa, oh ya mungkin 2 kali deh, mungkin ya 1,5 kali atau 3 kali. Nah setelah itu kita niatkan, bukan nazar ya, beda. Niat yang kuat dan azam itu beda dengan nazar. Nazar itu mewajibkan, tapi kalau tekad itu keinginan yang kuat atau al-azm. Kalau nazar itu kalau nggak kita tunaikan akhirnya kita harus kifarah kan, sabun nazar, nah itu. Tapi saya punya tekad, Bismillah ya Allah, mudahkan ya Allah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya adalah baru ditata. Kalau kita punya keinginan 3 kali atau 2 kali khatam, berarti tiap hari paling tidak 2 juz, kan gitu, ya kan? Kalau kita ingin 3 kali khatam, berarti tiap hari paling tidak 3 juz. Begitu kita kok kelewat, ya kita pasti akan numpuk gitu. Maka itu bagian dari tips. Itu 1 hari 2 juz. Berarti ini harus saya pecah nih. Kalau sekali khatam sehari 1 juz, saya cicil nih harus. Habis subuh 2 halaman atau 2 lembar. Habis zuhur yang paling lapang mana nih gitu kan, ditata. Habis maghrib agak susah nih. Nanti habis sisa 4 lembar kan capek kan gitu. Karena kita nggak bisa sekali duduk, gitu, mata udah pedes, kadang ngantuk. Dari tadi juga kagak ngantuk Pak, tapi begitu ketemu Quran ngantuk, gitu bener ya. Mudahnya ada aja tuh Pak, setan mau pinter gitu. Gitu ya. Tuh. Jadi dibuat gitu, biar nggak berat gitu ya. Suara juga diringankan, itu sehingga ketika membaca itu nggak kerasa berat banget, akhirnya kemudian berepotan dan seterusnya. Baru kemudian yang terakhir doa kepada Allah, minta dimudahkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Termasuk juga Allahumma a'inni fi tilawati kitabika ya Rabbal alamin. Ya Allah mudahkan, Allahumma yassir fi tilawati kitabika. Jadi minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa-doa yang kemudian maksud atau yang dicontohkan itu Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura dan seterusnya. Itu diresapi betul, difahami isinya. Nah begitu selesai, ini satu momen lagi nih jamaah. Momen mustajabatul doa adalah momen ketika kita menghatamkan Quran. Momen menghatamkan Quran. Sahabat Anas bin Malik, itu beberapa salafus soleh itu begitu mau khatam tiap sepekan sekali gitu ya. Itu sepekan sekali ngumpulin keluarga. Karena dia khatam tiap pekan sekali, ngumpulin keluarga, kemudian dia baca terakhir, kemudian doa bareng dengan keluarga. Karena itu waktu mustajabah. Jadi khatamannya kan beberapa tahun ya, bawa tumpongan apa kelamaan. Tiap pekan, tekor juga nanti kalau tiap pekan, terus. Jadi lama-lama, tapi mengundang keluarga, anak istrinya duduk bareng, yuk doa. Nah doa khatmil Quran kalau kita perhatikan di beberapa mushaf beda-beda. Memang nggak ada yang secara khusus doa khatmil Quran itu nggak ada. Yang ada adalah bahwa setelah khatam Al-Quran itu waktu mustajabah termasuk yang untuk berdoa. Nah doanya apa aja? Maka ada di mushaf terbitan Doa Putra disusun nih doa ini gitu ya. Yang terbitan dari Menara Kudus ini, yang terbitan dari Timur Tengah gini, bahkan ada yang nggak ada gitu kan. Tapi itu bid'ah enggak, karena memang menggunakan dalil umum. Mau doa apa aja istrinya, mau doa ini, doa itu, enggak masalah. Makanya ada yang dirangkai gitu. Nah, pesan saya di beberapa mushaf itu bagian belakang, mungkin ada yang punya mushaf nanti dibuka, ada beberapa itu domirnya itu yang memang untuk sendiri, ya kan? Tapi yang belakang itu sudah untuk bareng. Kalau itu untuk dibaca bareng dan diaminin keluarga atau aminin jamaah, domainnya diganti, gitu ya. Mungkin kalau ada mushaf Pak, izin. Ada mushaf kalau di belakangnya ada doa, buat contoh, ntar aja, gitu ya. Ada mungkin mushaf Al-Quran yang batal yang ada itu, ada nggak? Yang di belakangnya, kayaknya itu ada doa ini.
Ada? Yang akhir ada. Nah, mungkin ada. Nominnya diganti. Bentar. Oh ya. Allahumma hamna bil Qur'an. Oh iya, ini contoh nih. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi kan berarti itu diri sendiri semuanya. Jadi kalau nanti diaminin jangan jadi mohon maaf pengkhianat bagi jamaah. Doanya untuk dirinya tapi diaminin banyak orang. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni. Ini untuk diri saya semuanya. Ya Allah rahmati, ya Allah jadikan itu Al-Quran itu rahmat bagi saya. Amin. Semuanya kan ini nggak dapat jatah. Dia sendiri gitu kan. Nah itu dirubah dulu ya. Allahumma aslih li dini. Ini juga sendiri. Mestinya diganti Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, bukan amri. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Kalau di sini semua sendiri. Wa aslih li akhirati allati hiya ma'adi dan seterusnya. Tapi begitu separuh berikutnya, inna Allahumma inni as'aluka khairal masalati terus, tapi Allahumma inni as'aluka mujibatur rahmatik. Allahumma, nah begitu sudah sampai Allahumma ahsin akibatana, ini sudah nah semua. Ini separuh yang atas ini saya perhatikan masih domirnya sendiri. Jadi kalau diaminin keluarga yang lain dirubah itu, gitu ya. Gimana caranya rubah nanti coba. Kalau itu salah gitu ya. Nanti repot berubahnya. Ya sudah, mau pakai bahasa apapun itu Allah Maha tahu gitu. Ya, Allah Maha tahu. Pengennya apa saja ya silakan doa. Untuk pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Indonesia, Allah Maha tahu. Awali dengan alhamdulillah, sholawat, tutup alhamdulillah, sholawat, selesai. Gitu aja. Allah akan bisawab. Cukup ya? Udah jam ya 6:30. Nah, cukupkan. Kalau ada berbagai pertanyaan bisa nanti disambung lain waktu insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada apa-apa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.